yang saya kasihkan di sini itu dia free. Simulasi. Nah, untuk downloadnya Anda bisa download di websitenya, saya kasihkan di message itu, tekan dia di situ. Nah, kita langsung aja ke bagian untuk praktikumnya. Nanti Anda akan ngapain, lalu hasilnya diharapkan seperti apa. Langsung aja ya. Oke. Nah, itu modul praktikumnya, silakan Anda download di Spawn, dan saya kasihkan di situ. Nah, untuk praktikum yang kedua ini, kita akan melihat namanya hukum Ohm, seperti apa hukum Ohm itu, lalu Anda bisa menentukan besar arus dan tegangan dari rangkaian yang mempergunakan prinsip hukum Ohm, ya. Lalu Anda mengukur dan menguji besarnya tahanan yang belum diketahui dengan menerapkan hukum Ohm. Tuh. Dan yang lainnya Anda bisa menentukan hubungan antara namanya seri dan paralel. Secara umum hukum Ohm cuma tulis seperti ini, bahwasanya arus I itu dia adalah V tegangan dibagi dengan R. Itu hukum Ohm pertama kali seperti itu, sampai sekarang masih seperti itu. Nah, I di situ arus, satuan SI-nya ampere, V tegangan, voltage, satuannya volt, lalu R resistansi, satuannya yaitu dia apa? Ya, ohm tadi ya. Samakan dulu. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Anda bisa lihat pada skema ini. Jadi di situ ada resistor. Ketika Anda ingin mengukur arus, maka Anda seri dengan yang Anda mau ukur. Itu. Terus kalau Anda ingin mengukur tegangan, maka Anda paralelkan dengan yang mau Anda ukur. Dan di sini maka si ampermeter A itu dia akan mengukur arus yang masuk melewati R itu. Lalu yang V dia akan mengukur tegangan di antara kaki A dan B dari si R itu. Ini prinsip dasar Anda mengukur tegangan dan arus. Ya, jangan salah nanti kalau Anda praktek real, jangan salah karena kalau salah ya rusak alat ukurnya, itu aja sih. Nah, kemarin kita udah tahu juga bahwasanya untuk arus itu dia adalah besarnya muatan yang bisa mengalir lewat suatu pengantar persatuan waktu. Nah, ini. Itu intinya di situ. Jadi hubungannya antara yang ini dengan si dengan si muatan listrik itu ini. Kita nggak bisa mengukur Q secara presisi, nggak bisa. Kita hanya bisa mengukur I saja. Itu yang paling mudah. Dan yang paling sering diamati dan paling vital ya I itu. Oke. Nah, resistor sendiri, seperti kemarin kita udah bahas detail di teorinya, itu dia bisa jadi seri dan paralel. Kalau di seri ada sambung-sambung panjang, maka resistansi totalnya ya resistor 1, tambah 2, tambah 3, tambah 3, dan seterusnya. Ketika Anda punya skema resistor yang sifatnya seri, maka arusnya sama. Tegangannya beda-beda. Nah, itu ya. Nah, kalau yang paralel sebaliknya. Yang paralel maka arusnya beda, tegangannya sama. Nah, besar resistansi untuk paralel ya per RT sama dengan per R1 plus per R2 plus per R3 dan seterusnya. Nanti untuk mengukur arusnya ya bisa V dibagi dengan R ataupun Anda balik juga nggak masalah. Oke, untuk praktikumnya secara real Anda butuh berapa tool ini. Ada power supply yang bisa diubah ya.
Kalau ada board, pakai untuk nanti Anda menancapkan kabel-kabelnya dan resistornya utamanya, lalu kabel jumper, resistor, serta multimeter digital. Oke, untuk percobaannya ada 3 macam. Jadi di sini nanti reelnya itu Anda akan mengukur tegangan dan arus serta resistansi pada sebuah rangkaian dengan resistor tunggal. Nah, rangkaian seperti ini. Nah, jadi R1 ini nanti Anda akan ubah dari 1 kilo ohm, 2 kilo ohm, dan 3 kilo ohm. Sembari Anda amati, oh arusnya berapa, tegangannya berapa. Nah, skema ini mewakili gimana cara Anda meletakkan alat ukurnya. Jadi, kalau ampere meter, ya dia Anda sambungnya seri. Kalau voltmeter, Anda sambungnya paralel. Kalau Anda serikan voltmeternya apakah bisa? Bisa, tapi nanti dia nunjuknya cuma 0 volt saja, gitu ya. Nah, untuk perdebatannya pertama ini, nanti Anda ganti-ganti R1-nya 1 kilo ohm, 2 kilo ohm, 3 kilo ohm. Lalu tegangannya Anda ganti 5 volt, 8 volt, dan 12 volt. Setiap penggantian Anda amati arusnya, lalu tegangannya. Ya, itu. Percobaannya minimal itu 10 kali. Standar itu ya. Terus yang kedua ini Anda mulai berkenal dengan namanya resistor seri. Resistor seri, ya kita seri. Kita hubungkan R1, R2, R3. R1 itu 1 kilo ohm, R2 2 kilo ohm, R3 3 kilo ohm. Kalau ada rangkaian seperti ini, oke, saya kasih ampere meter di depan sendiri, lalu masing-masing resistor ini dikasih voltmeternya, dan di depannya dikasih tegangan 5 volt awalnya ya. Lalu Anda ukur sama seperti yang percobaan pertama, Anda ukur arusnya, tegangannya berapa, lalu dicatat. Lalu setelah itu ya Anda harus ukur juga R1, R2, dan R3-nya. Lalu Anda ubah-ubah tegangannya itu 5 volt, 8 volt, 12 volt. Yang paralel sama persis percobaannya, cuma sekarang resistornya kita paralelkan. Karena dia paralel, maka untuk arusnya ya kita harus buat dia ngapain? Melewati resistornya nih, maka kita butuh ampere meternya 3. Voltmeternya sih satu aja cukup, karena pasti tegangannya sama. Tapi untuk membuktikannya ya kita kasihkan 3 seperti ini, VM1, VM2, VM3. Percobaannya sama sih. Anda cuma di sini kalau yang paralel Anda ubah-ubah tegangannya dari 5, 8, 12. Lalu setelah itu Anda ukur berapa arusnya IM1, IM2, IM3. Lalu VM1, VM2, VM3. Catat, jangan lupa catat ya. Nah, datanya nanti Anda akan masukkan ke dalam tabel ini. Itu ya. Kalau di realnya proses seperti ini hasilnya sederhana, cuma banyak itu aja, banyak ya, banyak. Makanya untuk yang percobaannya itu dia ya simpel-simpel aja, cuma ya banyak itu tadi. Jadi ya Anda harus harus agak sabar itu aja melakukan percobaannya. Oke. Nah, untuk tabel lainnya sudah saya kasihkan di dalam modulnya, itu tinggal diisi aja. Nah, kalau realnya nanti di labnya, realnya ya Anda akan dikasih multimeter beberapa buah itu aja ya. Terus Anda akan dikasih arus supply yang bisa diatur-atur, lalu beberapa resistor sesuai dengan yang diujikan di dalam praktikumnya. Nah, setelah itu nanti silakan Anda jawab pertanyaannya itu, lalu Anda analisis si hasil percobaan Anda. Oke, nah untuk mempermudah analisisnya, maka saya sudah kasihkan data hasil pengamatannya. Ini saya variasikan dengan beberapa variasi. Nanti silakan Anda analisis untuk masing-masing percobaan. Untuk yang percobaan A dengan tegangan 5 volt, R1-nya 1 kilo ohm, didapatkan seperti ini. Ini mewakili realnya, iya realnya. Realnya nggak bakal, ya, kalaupun ada naik turun, ada, itu aja. Jadi saya buat se-real mungkin hasilnya di sini.
sehingga mengakibatkan arusnya maupun tegangannya dia akan naik turun, fluktuatif itu aja sih. Bahkan resistornya pun itu terkadang dia kebanyakan sehingga ideal, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Oh ya. Jadi kalau resistor itu Anda beli di toko, itu belum tentu seperti aslinya. Ada pengennya 1 kilo ohm pas, kadang-kadang meleset. Ada 1 kilo ohm pas, ya untung dapat. Ada juga yang 1 kilo ohm kurang sekian ohm, ada juga 1 kilo ohm lebih sekian ohm. Itu ya sesuatu yang harus Anda maklumi itu aja. Makanya di tabel hasilnya ini yang nanti akan Anda analisis, itu saya kasihkan di situ realnya seperti apa. Ya. Nanti saya akan dianalisis data yang hasil percobaannya yang sudah saya kasihkan di sini, silakan dianalisis sesuai dengan teori dasar pengukuran dan analisisnya yang sudah Anda pelajari di praktikum yang pertama. Ya. Nah, untuk laporan praktikumnya, sudah saya kasihkan slotnya untuk masing-masing praktikumnya, praktikum pertama, praktikum kedua, praktikum yang kedua sudah saya buka mulai dari tadi jam 10.05 ya, saya buka. Tuh. Terus yang untuk yang kemarin praktikum 1, tuh, ini sudah saya buka mulai dari tanggal 20 Desember, nanti akan saya tutup, itu dia ketika dari ujian fisikanya itu aja ya, jadi jangan sampai telat aja. Terus selain itu sebagai tugas besar untuk mata kuliah ini, maka Anda secara individu wajib membuat nama yaitu tugas akhir perkuliahan. Saya rasa Anda sudah baca itu aja ya. Tapi kalau belum, saya ingatkan lagi, ini sifatnya individu, tuh, jadi silakan Anda buat ini, nggak perlu high tech, nggak perlu, tapi Anda bisa menjelaskan dengan clear, jelas itu aja. Lalu prinsip fisika apa aja yang Anda pergunakan di dalam praktikum mandiri Anda, lalu hasilnya seperti apa. Hasil itu Anda laporkan dalam bentuk format PDF. Ini untuk format laporannya, itu ya. Dan sudah saya katakan juga yaitu untuk scoringnya. Jadi silakan nanti dilihat untuk scoringnya biar Anda bisa mengajukan dengan maksimal. Oke. Nah, selain itu, selain laporan, Anda juga membuat yaitu namanya video dari hasil praktikum Anda. Anda bisa mengunjungi channel itu, Veritasium, itu dia channelnya sangat inspiratif itu aja ya. Anda bisa mengambil beberapa dari situ sesuaikan dengan kondisi di tempat Anda masing-masing. Tuh. Nanti setelah itu ya Anda upload hasil video Anda ke YouTube Anda masing-masing. Saya rasa Anda punya YouTube itu aja. Kalau nggak punya ya kebangetan aja ya. Oke. Nah, untuk pengumpulan laporannya sama seperti pengumpulan laporan praktikumnya ya. Tuh. Dan untuk apa yang Anda kerjakan di praktikum mandiri ini nanti akan menjadi salah satu materi yang akan ditanyakan ketika UAS-nya. Itu aja. Jadi kalau Anda nggak mengerjakan ya nilainya ya agak jomplang itu aja ya. Oke. Kita capai dulu sebentar ya.
Oke, Salika. Oke, jadi itu untuk sakit pukulan Anda ya. Jadi silakan dibuat sebaik-baiknya, nggak harus high-tech, nggak harus, itu aja. Misalkan Anda bisa jelaskan dengan detail, lalu Anda bisa kasih teori dasarnya yang Anda pakai seperti apa, lalu implementasi seperti apa, hasilnya kayak apa, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau teorinya, ataukah ada perbedaan, dan kenapa tadi perbedaannya. Nah, itu aja. Oke. Nah, untuk yang tadi, ini saya pergunakan yaitu softwarenya, software Simul IDE. Anda bisa download di sini, ya Simul IDE ini free, tuh free. Bisa Anda pergunakan untuk menyimulasikan rangkaian apapun, mulai dari analog maupun digital. Ya, proses ataupun program seperti ini Anda bisa pergunakan dengan mudah sih untuk menyimulasikan secara ideal ya itu aja ya. Ideal apa yang akan terjadi, lalu parameter seperti apa untuk berbagai macam kondisi rangkaian listrik. Ya, proses seperti ini akan sangat banyak Anda lakukan saja ketika nantinya Anda akan mendesain sesuatu, ya. Ini free, silakan download, juga kecil, paling-paling cuma 30 MB ya, kecil ya saja. Nah, setelah Anda install, maka Anda bisa langsung buka, Anda dapatkan IDE seperti ini. Ya. Nah, contoh akan saya contohkan tadi. Oh, ini. Nah, misalnya saya ingin mengukur tegangan arus yang melewati sebuah resistor seperti ini misalnya. Maka Anda bisa dengan mudah menarik beberapa komponen, beberapa tool dari Simul IDE ini untuk nanti Anda langsung apakah simulasikan. Yang pertama kita perlu ground. Ground ini penting ya, itu karena dia memberikan basis pengukuran. Anda klik kiri aja itu, lalu drop ke situ, klik kiri tahan, drop, lepasin. Anda bisa scroll, zoom in, zoom out pakai scroll Anda, lalu untuk memindahkan boardnya ini Anda klik tengah mouse Anda, tahan, sehingga bentuknya seperti itu, lalu geser seperti ini. Nah, itu. Basicnya itu ya, sama seperti kalau Anda main game ya seperti ini sih kalau di PC. Itu. Oke, lalu kita tambahkan resistor, ini resistornya itu ya. Sama tadi itu Anda letakin. Ini 100 ohm, Anda ingin ubah, Anda klik kanan, klik itu aja, klik kiri boleh, habis itu klik kanan, properties. Nah, itu akan muncul propertiesnya. Anda isi aja itu, resistance. Nah, ini ohm by default, Anda bisa isi langsung, misalnya, oh saya ingin 1000 ohm, ya bolehlah. Anda kasih aja 1000, tekan enter. Atau kalau Anda ingin lebih informatif, Anda kasih aja show ID-nya true. Nah, true, nanti dia akan nongol ID-nya. Oh itu, resistor 2. Oh, ya. Jadi aja. Anda ingin ubah ID-nya berapa, silakan. Oke. Terus tadi kita butuh power supply. Anda bisa pakai adaptor, seperti ini boleh. Anda klik kiri, tahan itu aja. Lalu kalau Anda ingin muter ya dia klik kanan aja, lalu Anda rotate clockwise. Untuk ngeset tegangannya ini 5 volt ya, itu 5 volt. Klik kanan, properties, lalu Anda set aja voltnya berapa.
Misalnya ya saya kasih 6 volt, ya boleh. Sudah, Anda close saja itu, atau kalau enggak kita show ID aja true. True. Nah, kita perlu menghubungkan ini dengan sini. Ini ya, Anda lihat kursor saya di plus, Anda klik kiri itu, nggak usah ditahan, karena dia akan menjadi sebuah kawat seperti ini. Anda kalau sudah dapat seperti ini, tarik, dapat plusnya lagi, tekan lagi klik kiri, selesai. Nah, itu. Ya, oke. Terus saya ingin mengukur arusnya, kita butuh ampere meter. Oke, kita butuh ampere meter. Nah, ini ampere meter ya. Jadi sudah lengkap ini toolnya. Kita letakkan di situ. Nah, ini ada yang merah dan ada yang hitam. Yang merah ini positif. Yang hitam ini negatif. Nah, kalau kebalik nanti hasilnya apa? Nanti kebalik hasilnya minus kebacanya. Ya, jadi arusnya jadi dari yang positif ke negatif. Nah, kalau misalnya seperti ini agak jelek ya, iya jelek itu aja. Anda bisa tarik seperti ini, lalu klik kiri, nanti dia akan terpatahkan di situ, jadi CQ di situ, lalu setelah itu bisa masuk di situ. Nah, ini Anda tarik aja ke sini, biasa. Terus habis itu Anda hubungkan ke JD. Oke, sudah. Kita butuh voltmeter juga untuk mengukurnya. Ini sama juga ya. Ini positif, saya letakin di situ, ini negatif, saya letakin ground-nya. Sudah. Ya, ini resistornya juga saya masukin ke ground. Selesai. Nah, amperemeter, voltmeter nanti bisa Anda masukkan semau Anda, berapapun terserah Anda. Ini enaknya kalau ingin pakai simulasi untuk hal seperti ini. Kalau Anda pakai real sebanyak ya mau ukur, atau kalau enggak ya kepaksanya Anda harus gonta-ganti. Nah, itu ya. Oke. Ini kalau di simulasi seperti ini enaknya. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita tinggal simulasikan aja. Kita kasih power ke sirkuitnya. Ini power, klik, nanti dia akan nongol. Nah, lihat. Oh, ternyata harusnya mengalir 6 miliampere. Tegangannya antara yang sini dan sini berapa? 6 volt. Baterainya 6 volt. Ideal banget aja ya. Tuh. Ideal banget, ya ideal banget. Tuh, nggak bisa Anda bantah itu aja. Sesuai teorinya. Dan ini bisa Anda pakai untuk memverifikasi seperti apa realnya kalau semua nilai komponennya, semua nilai tegangannya itu ideal. Anda bisa pause untuk melihat secara boleh katakan secara sepintas nilainya. Itu aja kalau berubah-ubah ya itu aja. Berhubung di sini DC ya nggak boleh berubah, itu aja. Gitu. Kalau sudah Anda play lagi, habis itu Anda matikan. Kalau sudah power circuitnya Anda off-kan lagi, nanti dia akan balik nol. Nah, itu. Ini cara Anda memakai Simul IDE. Sangat mudah, memudahkan sekali itu aja. Dan dia ringan. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Sebelum Anda mulai untuk menganalisis itu data yang sudah saya kasihkan, respon itu. Kalau langsung pakai bot, enggak apa-apa kan, Pak? Gimana? Kalau pakai bot, enggak apa-apa kan, Pak? Oh, nggak apa-apa, silakan jadi ya, silakan. Anda bisa perhatikan sendiri kalau ada boardnya, ada power supply-nya, ada komponennya sesuai dengan yang di modul praktikumnya,
saya persilakan itu aja. Nanti itu datanya akan lebih real aja daripada yang saya kasihkan di sini itu aja ya. Tuh. Misal nilai presentasinya dirubah bisa, Pak? Boleh, Pak? Silakan, tapi nanti silakan Anda ukur anunya ya, kok di dalam laporannya Anda fotokan aja responnya berapa, lalu idealnya sesuai teorinya berapa, lalu ada hasil ukurnya berapa. Nah itu ya. Sama seperti ini. Jadi kalau di sini restornya 1 kilo ohm aslinya idealnya, tapi ternyata ya agak naik turun lah itu satu plus minus 1 ohm itu aja ya. Ini ideal banget, lumayan mendekati ideal situ aja. Tapi kalau Anda pakai realnya ya kadang-kadang agak melenceng, agak lumayan jauh itu aja sih. Tuh. Oke, ada lagi? Oke, sudah jelas semuanya? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan sekian untuk penjelasan tentang praktikum yang Anda lakukan yang kedua ini tentang namanya hukum Ohm. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan Anda tanyakan lewat WA group yang sudah Anda ikuti, ya. Terus jangan lupa untuk Anda kerjakan sebaik-baiknya untuk praktikum, laporan praktikumnya, baik yang sifatnya kelompok ini maupun yang mandiri, gitu ya. Nah untuk UAS Anda itu menjadi salah satu poin pentingnya untuk yang nanti akan diujikan, gitu ya. Nah untuk UAS Anda sendiri itu dia mulai tanggal 11 Januari, jadi ya minggu depan saja yang udah mulai UASnya. Jadi silakan dipersiapkan sebaik-baiknya. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk jaga kesehatan Anda masing-masing. Selamat siang. Terima kasih. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Hmm. Terima kasih, Pak.